Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Aulia Kusuma Wardani dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 3 SMA Negeri 3 Tambun Selatan. Di sini saya ingin memaparkan materi Sujindo dengan judul Kekuasaan Sang Matahari di Surakarta. Terdapat beberapa faktor-faktor yang melatar belakangi para pemuda untuk mengambil alih kekuasaan Jepang di Sumatera. Di antaranya adalah adanya berbagai penderitaan selama masa pendidikan Jepang. Kondisi inilah yang mendorong para pemuda untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan yang akhirnya bermuara pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Momen terpenting dari rentetan peristiwa pengambil alihan kekuasaan Jepang di Surakarta adalah terjadinya pertempuran di Kenpeitai tanggal 1 Oktober 1945 yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di pihak pemuda maupun pihak Jepang. Akhirnya, Kenpeitai secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada KNID Surakarta pada tanggal 13 Oktober 1945. Untuk mempermudah jalan peralihan kekuasaan dari pemerintah tentara Dai Nippon kepada Republik Indonesia, maka pada 22 Agustus 1945 dibentuk sebuah komite yang bertugas membantu pemerintah Republik Indonesia dalam masa transisi. Komite tersebut bernama Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang diketuai oleh Mr. Kasman Singadimeja. Langkah pemerintah pusat di Jakarta segera dilanjutkan dengan pembentukan Komite Nasional Indonesia atau KNI di daerah-daerah Republik. Di wilayah Surakarta, Komite Nasional Indonesia Daerah atau KNID Surakarta dibentuk atas inisiatif pemerintah pusat pada 3 September 1945. Sedangkan pembentukan KNID di kabupaten-kabupaten dilaksanakan pada 29 September 1945. Di bawah pimpinan KRT Mr. Sumadiningrat, komite ini segera menyusun sebuah program kerja yang berisi dua hal pokok, yaitu melucuti tentara Jepang dan memindahkan kekuasaan pemerintahan Jepang ke tangan KNID Surakarta. Tidak lama setelah pembentukannya, KNID Surakarta menghadapi dua kekuatan pemerintah Dai Nippon sekaligus, yaitu berupa kekuatan sipil atau Kotiji Mukyoku dan kekuatan militer tentara Dai Nippon yang masih berada di Surakarta. Kotiji Mukyoku merupakan wakil pemerintah sipil tentara Dai Nippon yang tugasnya mengurusi bidang kepolisian, ketentaraan, urusan pembendarahan asing, dan urusan kemakmuran Kasunanan dan Kemangkunegaraan. Kekuatan militer Jepang di Surakarta meliputi butai yang secara militer menguasai seluruh daerah Surakarta dengan senjata lengkap dan Kanpeitai yang langsung berada di bawah pimpinan Jawa Kanpeteiche. Pemerintah sipil Jepang berhasil ditaklukkan pada 1 Oktober, sehingga menyerah pada KNID Surakarta. Upaya KNID Surakarta merebut kekuatan militer dari tangan butai juga berhasil dilakukan melalui perundingan dengan Butai Mase yang menyerah pada KNID Surakarta pada 5 Oktober 1945. Perubahan politik yang berjalan begitu cepat dan beberapa peristiwa yang mengikuti penyerahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Republik Indonesia hanya dilakukan oleh KNID, sementara Kasunanan dan Mangkunegaraan oleh sebagian orang dianggap tidak melibatkan diri dalam setiap kejadian penting di hari-hari awal proklamasi. Hal ini menumbuhkan persepsi bahwa kedua pemerintahan tradisional tersebut tidak berpihak kepada Republik. Pemikiran ini sangat bertentangan dengan pemikiran pihak Kasunanan dan Mangkunegaraan yang diwakili oleh Pakubuwana 8 dan Mangkunegara 8 yang berpendapat bahwa mereka tidak bergerak dan melibatkan diri dalam peristiwa tersebut, karena wewenang untuk melakukan pengambil alihan kekuasaan dari tangan Jepang adalah wewenang pemerintah pusat. Perbedaan persepsi ini merupakan bibit perseteruan dan konflik antara KNID dan bangsawan, yang kemudian berkembang ke arah perlawanan dan penolakan terhadap kekuasaan Kasunanan dan Kemangkunegaraan. Peristiwa proklamasi ini seolah menjadi daya dorong yang sangat kuat untuk segera bergerak secepat-cepatnya untuk membentuk pemerintah sendiri dengan cara merebut dan mengambil alih kekuasaan Jepang. Di bawah koordinasi KNID, Komite Nasional Indonesia Daerah yang merupakan organisasi resmi pemerintah sipil di Surakarta, maka para pemuda yang telah membentuk badan-badan perjuangan itu bahu-membahu mengambil alih kekuasaan Jepang, baik kekuasaan sipil maupun kekuasaan militernya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.